Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Brian Jonathan. Gua kembali muncul lagi setelah sekian lama, entah di mana. Dan kenapa gua menghilang beberapa saat lalu? Karena ya emang gua lagi sibuk dengan kerjaan. Dan kenapa gua bisa muncul lagi sekarang? Karena gua ada resign dari kerjaan gua. Panjang ceritanya, gua bakal ada ngobrol tentang karir ataupun urusan resign waktu itu kemarin dan kerjaan gua gimana aja waktu itu. Tapi yang gue pengen omongin di kali ini adalah salah satu quote terbaik yang gue jalani selama ini gitu. Yaitu satu langkah mundur untuk tiga langkah ke depan. Ya, terkenalnya ya one step back, three steps forward. Jadi memang ada waktunya kita harus mundur dari waktu ke waktu. Kayak contohnya gue mundur dari konten akhirnya untuk beberapa saat ya. Dan gue bakal kembali lagi di sini karena ya emang konten ini memang gue suka. Gue suka berbagi. Gue seneng ngasih tahu ke orang tentang apa yang gue tahu, apa yang mentor gue udah ajarin, apa pengalaman yang gue udah hadapin gitu. Apapun yang gue udah pelajari, gue pengen bagi. Nah, tapi memang waktu itu gue lagi sibuk banget, jadi ya agak sulit gitu untuk ngebagi waktu, energi gitu. Apalagi kerjaan gue waktu itu memang lagi padat dan memang banyak target yang gue harus capai, memang lagi kacau waktu itu. Yang akhirnya gue mutusin untuk mundur dulu. Nah, mungkin teman-teman yang sempet baca blog Medium gue bakal udah tahu gitu kenapa gue menghilang gitu. Karena gue ada cerita di blog Medium itu, bisa kalian lihat di link tree gue nantinya. Nah, jadi teman-teman siapapun yang lagi kerja ataupun lagi memang fokus pada satu proyek, ya memang ada saatnya kita harus mundur dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya untuk mundur ataupun istirahat lah, atau break dulu untuk sebentar. Memang tujuannya untuk kurangin stres, untuk ya bisa lebih jernih lagi pikirannya, untuk bisa lebih kreatif, untuk bikin keputusan yang lebih baik. Ya, itu berguna untuk take break. Karena kalian nggak mungkin kerja terus-menerus, kalian tuh bukan robot lagi pula. Nah, tujuan yang lainnya untuk kerjaan adalah untuk ningkatin produktivitas juga. Nah, gue memang stop dulu dari konten khususnya. Dan gue selama kerja waktu itu, gue udah OTW resign nih. Gue udah ngebayangin, gue pengen konten apa, gue pengen bikin apa aja nantinya. Jadi, gimana lagi gue bisa bikin hal yang berbeda, konsep yang berbeda, impact yang berbeda buat orang-orang lain. Dan gue lebih fokus untuk mau bikin apa yang emang gue tahu dan emang gue suka. Bukan dari tuntutan orang lain lagi gitu. Walaupun ya gue terbuka untuk saran-saran atau ide apapun yang teman-teman punya gitu. Nah, jadi tujuan untuk stop juga waktu itu, gue gak mau maksa untuk bikin konten daripada gue maksa bikin konten, tapi ya kualitasnya kacau gitu, dan mungkin temen-temennya bakal kecewa, kenapa jadi gini gitu, kok gak niat gitu bikinnya. Nah, kali ini gue memang lebih niat sedikit, tapi tujuannya adalah untuk ningkatin kualitas, untuk teman-teman lebih nyaman gitu, untuk teman-teman juga bisa lah lebih dapat pesannya, dan kerja untuk gue juga lebih efisien. Jadi apapun yang kalian lihat di sini juga ada di platform lain, memang ngebarengan gitu loh. Jadi gak TikTok doang, TikTok topik sendiri gitu. Walaupun ya untuk bisa topik sendiri di masing-masing platform itu butuh usaha yang luar biasa dan gue butuh hire orang, tapi gue belum punya budget untuk itu. Terlalu jujur ya, siapa tahu ada yang mau sponsor, ya gue terbuka, tapi ya lihat dulu ya sponsornya gimana. Nah, memang gue waktu itu juga udah sempet mikir gimana ya kalau misalnya gue kehilangan follower atau kehilangan teman-teman gitu yang selama ini udah ngikutin gue, yang pengen lihat apapun yang gue lakuin gitu. Ya sudah, memang kalau memang menghilang ya sudah menghilang gitu. Karena ya mau gimana lagi, kalau memang orang-orang itu datang untuk lihat ya sudah wajar gitu. Karena people come and go. Orang datang dan pergi, dan ya sudah, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi gua. Karena gua udah menghadapi banyak orang yang begitu dari dulu. Ya teman-teman ada, orang-orang ini ada. Untuk saat itu doang. Untuk saat-saat selanjutnya, untuk chapter hidup kalian, mereka udah gak bakal ada. Termasuk sama halnya dengan orang-orang yang nonton gua, audience, teman-teman gitu. Jadi ya gue yakin pasti ada teman-teman yang kecewa, ngapain gue follow ini orang lagi, nih orang menghilang tak kemana. Ya sudah, saya juga bukan nggak peduli. Memang kasarnya bilang nggak peduli, tapi gue lebih ke ya sudah. Kalau memang udah gak mau ya sana. Jadi gue di sini lebih mau fokus untuk bikin hal yang emang gue pengen agar menarik orang-orang yang lebih suka dengan konten atau format konten yang lebih baru ini gitu. Jadi ya gue udah gak peduli untuk metrics gitu.
Memang pada kenyataannya untuk berurusan bisnis, untuk berurusan dengan seperti endorsement ataupun ya untuk KOL whatever itulah. Untuk urusan berbisnis itu intinya itu memang melihat matriks kayak jumlah likes, jumlah views, jumlah engagement, jumlah shares gitu ya. Memang itu dilihat karena balik lagi orang main data. Tapi gua di sini ya sudah, gua nggak terlalu mau peduli matriks dulu di awal. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin memulai konten juga, ya gak usah peduli soal matriks. Yang penting konsisten, konsisten, konsisten gitu. Coba bikin tiap hari, karena gue yakin setiap hari itu ada cerita gitu. Nah, gue udah ngumpulin banyak hal yang gue udah pelajari dari mentor-mentor gue, ataupun selama ini gue udah belajar banyak hal baru gitu, dari pekerjaan gue, dari proyek yang gue jalani, bahkan gue udah investasi untuk beli Kindle gitu. Jadi Kindle ini gue bisa dibilang ini investasi terbaik karena gue gak usah bawa buku berat-berat kemana lagi, jadi gue tinggal baca buku di dalam ini dan gue belajar banyak hal, dan hampir tiap hari gue baca buku. Karena gue bisa kemana-mana. Gue di kantor lagi jam istirahat, baca buku. Gue lagi OTW pulang, baca buku. Gue lagi di kafe sendirian, di coffee shop sendirian, baca buku. Lagi nunggu orang, baca buku. Jadi ya bisa dibilang gue belajar dapat banyak hal gitu ya. Jadi gue bisa share lagi ke teman-teman. Siapa tahu ada insight baru lagi nih. Gue udah ketemu nih buku-buku baru yang lebih keren gitu dibandingkan buku-buku pada umumnya lah yang orang suka baca selama ini. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi kerja, lagi ada proyek atau aktivitas dan memang lagi kacau, lagi stres atau orang sampai bilang bahkan sampai burnout, itu lu bisa pertimbangkan untuk mundur dulu sejenak. Memang kesannya adalah orang nangkep lu males gitu, lu gak mau berjuang. Oke, itu memang nyatanya seperti itu. Cuman yang paling tahu keadaan lu sendiri adalah lu. Saya sarankan untuk mundur sejenak. Take a break, live a little. Nah, itu orang-orang suka bilang itu. Jadi istirahat dulu, mundur dulu. Kenapa? Tujuannya adalah seperti tadi yang sempat gue bilang. Tujuannya adalah untuk bisa punya pemikiran yang lebih jernih. Gak asal pikir daripada kalian maksa untuk kerjain terus-menerus, tapi kalian salah ambil keputusan, kalian salah dalam bekerja, kerjaan kalian makin kacau, mending istirahat dulu. Kurangin stres itu sudah jelas. Karena kalau kalian makin stres yang melebihi ambang batas kalian, kerjaan kalian juga kacau. Stres itu butuh juga, karena stres yang sesuai itu sehat untuk bikin kalian lebih maju ke depan. Nah, selain itu, mundur dulu sejenak untuk kalian bisa jernihkan pikiran, istilahnya cas dulu baterai kalian untuk nanti bisa tingkatkan produktivitas. Biar kalian lebih benar kerjanya, kalian lebih tertata, terstruktur kerjanya, dan lebih bisa fokus ke kerjaan kalian. Seperti itu. Jadi, selama gue istirahat juga beberapa bulan ini, ya gue baca banyak buku, konsumsi konten dari kerjaan gue, dan lain-lain, dan banyak diskusi dengan orang lain. Gue pelajari ulang dari nol. Jadi intinya daripada gue berbagi terus-menerus, gue juga belajar untuk menerima lagi, ngisi gelas kosong gue. Karena gue udah tuang banyak air gitu, udah tuang banyak hal dari gelas gue ke orang lain. Ya gue ingin isi lagi. Jadi untuk bisa dapat perspektif baru seperti ya moto gue selama ini. Jadi ya gue harus pelajari ulang lagi, terima perspektif lain-lainnya tentang satu konsep ini, biar gue bisa berbagi lagi dengan cara yang lebih bisa diterima, ataupun ada ide-ide baru gitu. Jadi mungkin lebih kurang seperti itu dulu untuk kali ini, untuk episode pertama setelah sekian purnama gue menghilang, dan expect gue bakal muncul lagi gitu. Jadi gue di TikTok akhirnya bakal muncul lagi, tapi dengan format video gitu. Gue di podcast juga bakal muncul. Instagram kayaknya gue mau bikin yang berbeda lagi. Ntar gue pikirkan lagi. Banyak lah hal yang gue pengen lakuin. Bahkan YouTube gue juga udah mau kesana. Jadi update untuk saat ini ya memang gue lagi nganggur. Tapi nganggur gak nganggur, gue juga sibuk gitu. Ya sibuk nyari kerja salah satunya. Atau kedua ya emang gue pengen pindahan lah. Gue pindah kota, gue relokasi ke kota yang berbeda, gue bakal kasih tahu nantinya kemana, dan gue sekarang udah bakal bergabung ke dalam
Reksa Music School. Buat teman-teman yang selama ini udah ngikutin sosial media gue sering muncul di Reksa Music School. Dan fun fact, Reksa itu adalah produser gue, dan buat teman-teman yang tahu juga, gue udah punya lagu di Spotify, Self Love Season is Out. Itu yang bikin juga adalah Kareksa. Jadi Kareksa itu yang punya Reksa Music School intinya. Ya namanya aja sama gitu. Jadi gue udah gabung sama dia untuk ngembangin lagi Reksa Music School. Jadi ya buat teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya atau di Cimahi khususnya gitu ya, mau nyamperin gue silakan. Gue bakal ada di sana. Ada jadwalnya lah. Kalau gue muncul di Reksa Music School gitu. Jadi gue juga tahu bahkan ada salah satu audiens, ya ada beberapa audiens gue daftar les di Reksa Music School. Tujuannya adalah untuk nyari gue. And ya gue sih tidak menolak sih ya. Jadi itu kan menguntungkan ya bagi bisnisnya Kareksa itu. Cuman ya jangan begitu ya tujuannya. Jadi kalau kalian emang mau belajar musik, ya serius lah belajar musik. Jangan karena alasan lain. Tapi ya gak apa-apa sih. Gue mah seneng aja karena temen gue tambah omset nih. Tapi begitu intinya. Jadi gue bakal ada di sana juga buat teman-teman yang mau ketemuan gue di sana. Ya gue bakal ada di Reksa Music School, bakal sering di sana. Jadi gue udah resign dari kerjaan gue sebelumnya di salah satu PT di bawah Orang Tua Group. Gue jadi recruiter, gue udah cabut dari sana ya karena gue juga butuh istirahat dulu untuk sejenak sebelum gue pindah kota. Jadi gue mundur bukan karena gue agak kuat loh, gue mundur karena gue harus pindah kota nih. Jadi orang selama ini kan asumsinya, oh gue mundur dari OT, itu karena gue udah capek, gue udah stres, gue udah gak kuat gitu, gak kuat mental. Salah satunya itu, cuman ya bukan itulah alasannya. Kalau gue udah gak kuat, gue udah resign dari berapa bulan lalu, ya seperti itu. Jadi ya itu update dari gue lah untuk sejauh ini kerjaan gue atau apapun itu. Jadi expect gue bakal muncul lagi beberapa saat kemudian. Oke, so see you in the next episode. Jadi stay tune aja terus, muncul aja terus di sini. Mau interaksi dengan gue silakan. Itu TikTok kayaknya udah bisa DM-an. Ya separah itu, gue udah lama gak buka TikTok. Itu bisa DM, mau email gue silakan, mau bahkan chat di WhatsApp itu juga bisa. Jadi buka aja Linktree. Linktree itu semua tersedia, jadi gue open banget untuk diskusi apapun. Oke, so see you in the next episode. Bye-bye.